Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhaini dari kelas 12 Farmasi 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi manusia. Baik, yang selanjutnya itu ada pengertian dari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam pembentukan sel kelamin atau yang disebutnya itu sebagai gamet dan hormon reproduksi. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan sistem reproduksi. Nah, di sini tuh tujuan sistem reproduksi itu ada 4 macam. Di sini bakalan aku sebutkan 4 macam sistem reproduksinya. Yang pertama itu melanjutkan keturunan manusia. Kedua itu menghasilkan sel kelamin atau sperma dan ovum. Dan yang ketiga itu menghasilkan hormon reproduksi. Dan yang terakhir itu menjaga kelangsungan spesies manusia. Sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria yang pertama itu ada testi. Testi yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dan yang kedua itu ada epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Dan yang ketiga itu ada vas deferens, yaitu saluran pengangkut sperma menuju uretra. Dan yang keempat itu ada vesikula, yaitu menghasilkan cairan semen sebagai sumber energi sperma. Dan yang kelima itu kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan yang melindungi sperma. Dan yang keenam itu ada kelenjar Cowper atau bulborestralis, yaitu menghasilkan cairan pelumas. Dan yang ketujuh itu ada uretra, saluran keluarnya urin dan sperma. Dan yang kedelapan itu ada penis, yaitu alat kopulasi untuk menyalurkan sperma ke alat reproduksi manusia. Selanjutnya itu ada sistem organ reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada ovarium atau bisa disebut sebagai indung telur, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Dan yang kedua itu ada tuba falopi atau bisa disebut sebagai saluran telur, yaitu tempat terjadinya pembuahan. Dan yang ketiga itu ada uterus atau bisa disebut sebagai rahim, yaitu tempat berkembangnya janin. Dan yang keempat itu ada cervix, bisa disebut sebagai leher rahim, yaitu penghubung antara rahim dan vagina. Dan yang kelima itu ada vagina, saluran kelahiran dan tempat masuknya sperma. Dan yang terakhir itu ada vulva, yaitu bagian luar organ reproduksi pada wanita. Dan yang selanjutnya itu ada proses reproduksi pada manusia. Yang pertama itu ada ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Dan yang kedua itu ada ejakulasi, yaitu pengeluaran sperma dari penis. Dan yang ketiga itu ada fertilisasi yang bisa disebut sebagai pembuahan, yaitu penyatuan sperma dan ovum di tuba falopi. Dan yang keempat itu ada implantasi, yaitu penempelan embrio pada dinding rahim. Dan yang terakhir yaitu kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran. Ada beberapa hormon dalam sistem reproduksi. Yang pertama itu ada hormon testosteron, yaitu memengaruhi perkembangan organ reproduksi pria. Dan yang kedua itu ada estrogen, yaitu mengatur siklus menstruasi dan perkembangan organ pada wanita. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada progesteron, yaitu mempersiapkan rahim untuk kehamilan. FSH dan LH itu mengatur produksi gamet dan hormon reproduksi.
Nah, yang selanjutnya ini tuh sangat penting bagi wanita atau bagi pria, bagi kita manusia itu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, ini tuh benar-benar penting banget ya guys ya. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi, itu harus ya, wajib. Yang kedua itu ada pola hidup sehat dan gizi seimbang. Dan yang ketiga itu menghindari pergaulan bebas. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekian video penjelasan yang bisa saya sampaikan dari materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.